perubahan ya, terutama perubahan sosial dan perubahan lingkungan. Nah, dalam topik ya kearifan lokal Minangkabau, kearifan lokal Minangkabau dalam menyikapi kearifan perubahan sosial dan lingkungan ya. Baik, untuk memperbincangkan hal ini kami masih bersama mama kita ya, Mama Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun yang saat ini juga telah terhubung di sambungan Zoom Perempat dari Padang. Dan seperti biasa, Dusun Pendengar, Anda nanti bisa bergabung di dua line telepon yang kami sediakan di 812414 maupun di 08166 09240 ya. Baik, kalau begitu kami sapa dulu Mbak Tuanku Mangkudun yang sudah bersiap-siap di ujung sambungan Zoom Perempat dari Padang ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana audio saya, Bang Adit? Bagus sekali, Mak. Bagus sekali, ya, alhamdulillah jernih. Saya gimana, Mak? Bisa dengar dengan baik, Mak? Cukup bagus sekali, bagus sekali. Oke, baik, Mak. Terima kasih sekali lagi, Mak, masih menyempatkan waktu untuk. Alhamdulillah, saya kalau ke surau ini semangat saya tidak pernah luntur. Amin, alhamdulillah ya bilang amin. Sama-sama semangat kita ya, Mak ya. Nah, apalagi di tengah perubahan belakangan ya, Mak ya, yang iya, ini cuaca sedang berganti-ganti, kemudian masyarakat juga sedang menghadapi tahun baru untuk sekolah ini. Iya, benar sekali, Mak. Baru saja beberapa jenjang pendidikan menyelesaikan pendaftaran gitu ya, Mak ya. Terus juga tahun ajaran baru besok mahasiswa sebenarnya nggak salah juga akan mulai September ya, Mak ya. Iya, sudah ada yang menerima di kemarin, kampus ya. Masing-masing ini. Tahun ajaran baru, tahun akademik baru. Jadi ini banyak perubahan ya, Mak ya, perubahan sosial, perubahan lingkungan gitu ya, Mak ya. Apalagi ya. Iya, cuaca juga. Ya. Saya kebetulan kemarin dari Sumatera Selatan, di sana sedang musim kering. Wow. Kasihan masyarakat menghadapi air susah sekali. Iya. Sementara kita sekarang masuki musim hujan. Memang itu, Mak, apa ya, ini agak tahu juga sedikit ya, fenomena di Sumatera Barat persoalan cuaca itu dari BMKG kita juga ada berinformasi. Jadi memang Sumatera Barat ini karena apa ya, daerah-daerah pesisir, kemudian di tengah-tengahnya dibelah oleh Bukit Barisan ya. Jadi persoalan air, persoalan hujan juga agak berbeda dengan yang lainnya. Mudah-mudahan ini jadi nikmat tersendiri untuk Sumatera Barat, Mak. Alhamdulillah, iya. Kita dengar juga di beberapa pulau, di beberapa daerah di Pulau Jawa sudah memasuki musim kering itu. Benar sekali, Mak. Itu. Jadi mudah-mudahan lah daerah kita akan selalu diberikan keseimbangan seperti ini oleh Allah SWT ya, Mak ya. Nah, amin. Ya. Nah, ini kan semuanya tadi kita bicara tentang perubahan ini, Mak ya. Perubahan yang ada di sekitar kita, baik itu sosial ya. Baik pendidikan udah jelas ya, pendidikan perubahan dalam artian ada kenaikan jenjang pendidikan dari anak-anak kita gitu ya, Mak ya. Terus juga perubahan sosial ya, kita juga sudah sama tahu lah gitu ya, begitu banyak sekarang perubahan sosial, bahkan nama medianya pun ada media sosial gitu ya. Iya, tapi yang lebih besar dari itu sebenarnya perubahan budaya, ketika terjadi perubahan sosial, sebenarnya budaya yang sedang berubah. Budaya dari masa ketika masih baca tulis, kita sekarang sudah menonton dan kemudian meninggalkan semua baca tulis dan kita berubah ke media teknologi tinggi yang namanya Android segala macam itu. Betul. Perubahan budaya lah yang merubah kehidupan sosial manusia ini. Begitu, Bang Adit, barangkali. Iya, benar sekali, Mak ya. Kalau yang namanya perubahan mungkin ya untuk sebentar, nanti dia berubah lagi, Mak. Iya. Tapi kalau sudah membudaya, nah ini yang jadi masalah ya, Mak ya. Ketika perubahan itu sudah membudaya, nah ini yang jadi masalah kemudian hari itu ya. Itu yang jadi tantangan hidup bagi manusia tentu saja. Iya. Baik, nah, Mak, bicara tentang perubahan ini, Mak. Minangkabau sebagai sebuah kebudayaan, boleh dibilang mungkin salah satu kebudayaan yang tua juga nih di Nusantara ya, Mak ya. Betul. Kemudian juga kebudayaan yang bisa dibilang juga ya dengan populasi terbesar juga. Dan dengan penyebaran yang
juga sangat luar biasa gitu ya, di mana bumi dipijak di situ darah Minang. Ya, ada data statistik analisis dari demografi. Katanya penduduk Minangkabau itu yang tinggal di kampung itu kurang dari sepertiga, 2/3-nya di daerah rantau. Ini situasi yang mungkin jauh berbeda dengan masyarakat lain. Dan itu bisa dilihat di dalam keluarga masing-masing. Ya, saya contohkan diri saya saja. Saya bersaudara 4 orang. Keempat-empatnya merantau. Kemudian keluarga bapak saya 11 orang, yang di kampung cuma 2, 9 merantau. Keluarga ibu saya juga begitu. Mereka ber-7, hanya 1 yang di kampung, 6 di rantau. Nah, ini menjelaskan bahwa masyarakat Minangkabau itu tersebar di mana-mana. Jadi bukan penduduk Sumatera Barat yang hanya 4-5 juta. Ada sekitar 5 kali itu di luarnya. Begitu, Baik. Nah, kenapa saya mulai dengan itu, Mak? Artinya bahwa ketika masyarakat Minangkabau itu masyarakat yang mobilitasnya tinggi, kemudian dinamika juga tinggi gitu ya, Mak ya. Dan tentu saja nenek moyang kita sudah tahu nih, pasti tahu dan tentunya nanti anak-anakannya akan merapan dengan berbagai perubahan gitu ya, Mak ya. Yang jelas perubahan wilayah ya, pergantian tempat tinggal, perubahan lingkungan, perubahan sosial masyarakat yang mereka hadapi ketika merantau gitu ya. Bahkan di kampung sendiri juga terjadi berbagai perubahan gitu ya. Nah, yang saya maksudkan bagaimana nenek moyang kita memandang atau orang Minangkabau nih secara umum, tentu ajaran nenek moyang, Mak ya, memandang terhadap sebuah kata yang bernama perubahan ini, Mak. Silakan, Mak Tangguh. Iya, kesadaran tentang yang tetap itu adalah perubahan, bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini sudah ada dalam Kata Pusako itu. Tidak ada yang abadi di atas dunia ini, yang abadi itu justru perubahan itu sendiri. Kalau selama di dunia itu yang ada adalah perubahan, maka dalam adat pun orang Minang itu tidak mau adat lama yang dipakai. Adat lama Pusako Usang tidak dijadikan patokan. Yang jadi patokan itu adat itu dipakai baru. Yang kain lah yang dipakai Usang. Nah, maka kemudian ada petuahnya, orang Minang itu waspada terhadap situasi, kondisi, sosial budaya, lingkungan yang selalu mengalami perubahan. Nah, apa kewaspadaan itu? Ada Kata Pusakonya yang dalam pantun itu, alun takile lah takalam lah tarang bulan 30, alun talie lah tapaham lah tahu asa sampai tumbuh. Apa yang dia harus tahu itu bahwa sekali ya gadang, sekali tapian berubah. Sekali terjadi hujan, itu tepian tempat mandi itu akan berubah situasinya, berubah kondisinya, dan itu harus diwaspadai. Kewaspadaan itulah yang diajarkan oleh nenek moyang, sehingga dalam pantun tadi ada tambahannya yang mungkin bagi orang di luar Minangkabau aneh terdengarnya. Alun bakile lah bakalam dah tahu latarang bulan 30, alun teli lah paham dah tahu asa tapek tubuh. Takile ikan dalam air lah tantu jantan batinonya. Jadi begitu waspada dan cerdasnya melihat perubahan zaman, perubahan situasi. Orang Minang itu begitu tinggi kewaspitaannya, dia bisa melihat ikan hanya sekilas dalam air, sudah tahu dia mana yang ikan jantan, mana yang ikan betina, begitu Bung Adit. Iya. Tanpa melihat menyigi lebih jelas nih, Mak ya, hanya sekilas sudah tahu ya. Hanya melihat sekilas dia sudah tahu ikan itu jantan atau betina. Iya. Kalau nggak salah ada juga orang yang bilang di titian juga anak lah gitu ya, Mak ya. Udah tentu supiaknya. Oke. Baik. Nah, artinya yang ingin saya perjelas, artinya nenek moyang kita yang mengajarkan ke kita di budaya Minangkabau ini, apakah memandang perubahan itu sebuah keniscayaan yang bakal dihadapi oleh anak keponakannya di kemudian hari, atau sebuah tantangan yang mesti disikapi dengan baik, Mak? Gimana nih, Mak?
barangkali mungkin lebih tepat dikatakan orang Minang itu menganggap perubahan itu hal yang normal-normal saja, keniscayaan yang tidak perlu ditakuti. Ya, ya, ya. Maka dikatakan sekali gadang sekali tapian berubah itu tidak ada kecemasan menghadapi apapun. Perubahan situasi, kondisi, sosial budaya, perubahan lingkungan sekalipun. Yang harus kita sadari, Bung Adit, Minangkabau itu berada di daerah, kalau kata orang geologi itu daerah cincin api. Iya. Daerah jajaran pegunungan-pegunungan berapi. Sumatera ini kan penuh dengan pegunungan berapi dan banyaknya di Sumatera Tengah atau di daerah Minangkabau. Iya. Nah, kalau daerah gunung berapi tentu saja yang akan terjadi adalah perubahan-perubahan alam ketika terjadi letusan gunung atau gempa dan segala macamnya. Maka kesadaran itu menyebabkan orang Minang itu waspada. Ada juga yang mengatakan begini, teknologi orang Minang itu sangat ramah alam. Tapi saya memahami bukan ramah alam. Ramah terhadap guncangan. Rumah gadang itu dianggap salah satu arsitektur yang paling tahan terhadap goncangan gempa bagaimanapun. Makin kuat gempa, rumah gadang lama yang dari kayu itu, yang tidak pakai paku itu, tidak akan runtuh, malah makin erat, makin digoyang makin erat. Nah, ini yang memperlihatkan bagaimana waspadanya nenek moyang kita menghadapi perubahan alam. Begitu. Ya karena mereka tinggal di daerah pegunungan, di daerah pantai yang selalu berubah. Begitu, Bung Adit. Baik. Jadi intinya sepertinya pesan pertama yang kita dapatkan dari tuturan kata pusaka nenek moyang kita tentang perubahan ini adalah kewaspadaan gitu ya, Mak ya. Iya, kewaspadaan karena itu akan selalu terjadi. Jadi dia bukan tantangan yang perlu ditakuti, tapi yang akan dihadapi saja. Jadi maka ada tuturannya, kok duduk marawik ranjau, kok tagak meninjau jarak, jauh lah dapat dilayangkan, pipih lah dapat dilayangkan, kok bulet lah dapat digolongkan. Jadi kondisi itu dipahaminya untuk bisa dihadapi apapun. Jadi waspada dan tidak cemas menghadapi situasi yang akan selalu berubah. Iya, iya, iya. Baik, Mak. Nah, namun walaupun ya nenek moyang kita akan menggambarkan atau mengajarkan kita tidak perlu takut terhadap perubahan sosial, perubahan lingkungan gitu ya. Tidak, tapi ya penting waspada. Tentu nenek moyang juga tidak ingin bahwa anak keponakannya nanti akan terseret arus perubahan itu sendiri, Mak, gitu ya. Iya, betul. Ini artinya tidak takut kan tidak berarti harus terseret arus kan gitu ya, Mak ya, tidak sembrono, tidak nekat macam-macam, tidak gitu. hanyut gitu loh. Nah, saya baru pagi tadi, Mak, terinspirasi. Jadi ada istilah orang mengikut aruskah atau melawan arus. Saya pikir kenapa tidak buat arus baru? Jadi tidak melawan arus juga tidak hanyut gitu loh. Oke, gimana, Mak, pandangan dari ajaran-ajaran budaya kita tentang bagaimana menyikapi perubahan itu sendiri, Mak? Ya, yang kita bicarakan tadi itu sebenarnya adalah prinsip dasar ketika menghadapi situasi yang akan selalu berubah. Yang pertama, tagak meninjau jarak, duduk marawik ranjau itu memperkuat bekal dalam diri sendiri. Pandangan itu harus sejauh mungkin ke depan. Apa yang akan terjadi, besok ini akan hujan atau akan badai, besok akan panas atau kering, itu diwaspadai. Nah, sehingga kemudian ada sikap yang diajarkan oleh nenek moyang itu agar orang Minang itu selalu memikirkan keadaan di lingkungannya atau lingkungan sosial, budaya, ekonominya, agar dia tidak mudah hanyut sarantau istilahnya ya. Nah, kita sudah bahas juga kemarin bagaimana orang Minang merantau, dia bisa memasuki sebuah situasi sosial budaya, adaptasinya tinggi, tapi dia tidak akan menjadi orang
lain, dia tetap jadi dirinya sendiri ya. Contoh-contoh yang kita bahas dalam Kata-Pusaka tentang merantau itu tidak kunyang di kuni, tidak mengikuti selera orang. Dia akan mengatakan dan diurang di Yohan dan diawak dilalukan. Apapun perubahan yang dilakukan orang, ya lanjutlah. Tapi saya juga melakukan apa yang menurut saya benar. Tuh, dan diurang diyokan dan diawak dilalukan. Bukan berarti dia munafik untuk tidak ikut dalam arus yang besar, tidak. Dia tetap berada dalam jati dirinya sebagai orang yang punya cara hidup yang sudah diajarkan nenek moyang. Jadi tidak ikut arus. Seperti dalam bahasa orang di pinggir sungai, arus itu dilawan tidak boleh, ditentang tidak boleh, mengikutinya dan hanyut juga tidak boleh. Jadi ada sejenis tumbuhan di Minangkabau itu yang disebut kumpai. Kumpai itu semacam rumput yang hanyut di sungai. Nah, jadi bahasanya jangan serupu kumpai anyui. Kumpai itu semacam rumput yang mengapung mirip-mirip kiambang begitu. Di mana dia tertumbuh, dia akan hidup di sana. Nah, kumpai itu bukan contoh yang benar. Kenapa? Dia tidak pernah bisa melawan arus. Dia juga selalu hanyut kemana dibawa arus dan memaksakan dirinya hidup di mana apa adanya. Orang Minang tidak hidup apa adanya di mana-mana. Dia akan menerobos arus itu. Kalau bahasa Bung Adit, membuat arus sendiri. Iya, betul juga membuat arus sendiri. Tapi sebenarnya dia kokoh kepada ajarannya bahwa dia akan punya jati diri sendiri untuk menyeberangi arus yang deras segala macam. Maka ada petuahnya juga, kok pandai meniti buih, selamat badan kasubarang. Buih itu artinya apa yang bergejolak di tengah masyarakat harus pandai-pandai meniti buih. Kalau tentang pandai-pandai itu banyak sekali. Berarti begitu. Kalau boleh saya mencoba menarik sebuah simpulan sementaranya, Mak, tentang arus tidak diajarkan, hanyut ya, berhanyut atau itu hanyut lah ya, hanyut lah arus hanyut juga dia tidak juga kan. Nah, berarti apakah bisa kita tamsilkan ke alam teka menjadi guru itu berenang, Mak. Jadi kita berenang di dalam arus gitu lah, Mak ya. Berenang dalam arus, dia bisa mengendalikan dirinya tetap stabil tanpa dia mengambing karena hanyut oleh arus, tapi juga tidak kepayahan menantang arus ke hulu. Apakah bisa ditamsilkan demikian, Mak? Berenang ke tepian gitu lah. Iya, kan ada petuahnya berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Tapi orang Minang bukan berakit-akit ke hulu, berenang ke tepian. Orang Minang itu lebih kepada bermain di atas gelombang. Wah, puitis sekali, Mak ya. Petuah yang sudah sering saya sebutkan, bahwa orang Minang itu bagaimanapun hebatnya perubahan, bagaimanapun hebatnya kondisi yang selalu berganti-ganti, dia akan mengatakan, di langit Tuan malinteh, kami di balik itu pulau. Artinya bagaimanapun orang mengatakan sesuatu yang baru itu ditawarkan kepada dia sudah lebih dari itu. Di langit pun pemikiran yang baru ditawarkan, tapi dia sudah melewati itu. Di langit Tuan malinteh, kami di balik itu pulau. Nah, di sini artinya kondisi yang berubah, situasi yang selalu tidak stabil atau selalu berubah-ubah, bagi orang Minang itu permainan yang akan menjadi dinamikanya. Ya. Permainan ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya kira-kira dia terlibat dalam kegiatan perubahan sosial itu, dan dia menjadi pemberi warna dalam perubahan itu. Kita bisa lihat perubahan-perubahan sejak awal Indonesia ini berdiri. Ya. Bung Adit mungkin mengikuti perubahan media di tahun 1890-an. Iya. Indonesia itu baru mengenal
atau wilayah Nusantara inilah, karena Indonesia baru dicetuskan 1908 ya. Oh ya. 8. Nah, tahun 1890-an itu di berbagai negara Eropa segala macam itu sudah berkembang media massa. Nah, orang Minang tidak konsumen media massa. Dulu itu kan masih dalam bentuk surat kabar atau majalah. Nah, perubahan media itu ditanggapi oleh orang Minang dengan dia ikut bermain dalam perubahan media itu. Jadi, kalau di Nusantara ini media-media yang tumbuh itu tahun 1890-an, di Minangkabau sudah ada juga Perca Barat tahun 1890-an itu. Perca Barat, artinya Sumatera Barat di Minangkabau, Sumatera Tengah waktu itu ya. Di daerah Minangkabau sudah terbit juga majalah dan surat kabar. Ini contoh saja perubahan ketika dari situasi masyarakat lisan menjadi masyarakat tertulis dalam informasi. Minangkabau itu duluan ikut. Ya, kalau dalam istilah orang komunikasi itu, orang Minangkabau itu inovatif. Jadi kan waspada, kemudian dia inovatif, mengambil peran dalam situasi yang berubah-ubah. Yang pertama ketika terjadinya perubahan dari situasi lisan menjadi situasi tertulis dengan media-media massa, surat kabar dan majalah, itu Minangkabau terlibat dalam perubahan sistem komunikasi massa itu. Kemudian radio juga begitu. Radio di Indonesia itu di dunia bahkan tahun 1920-an. Tahun 1930-an Indonesia sudah terlibat dengan radio-radio, dan sebagian besar itu aktivis radio itu adalah dari Minangkabau. Tokoh-tokoh yang ikut terlibat itu, ya, ya bahkan salah satu radio yang paling terkenal di Indonesia sebagai radio perjuangan awal kemerdekaan 1945 itu adalah RRI Bukit Tinggi. Yang dibawa teknologinya sampai ke bukit di Situ Juah, Banda Dalam di Payakumbuh. Itu teknologi radio awal-awal yang beratnya sampai 1/2 ton itu dipikul bersama-sama mendaki bukit untuk menyiarkan kemerdekaan Indonesia yang baru berumur beberapa hari. Nah, jadi perubahan sosial ketika Indonesia merdeka itu seluruh masyarakat atau tokoh-tokoh lah ya, puncak-puncak intelektual Minangkabau itu terlibat dalam perubahan Indonesia merdeka. Ya bahkan sejak tahun 1908 pun sudah terlibat banyak tokoh Minangkabau dalam perubahan-perubahan dalam sistem menentang penjajahan. Ya. Ketika Syarikat Islam didirikan oleh Haji Samanhudi, itu sudah beberapa orang tokoh Minangkabau terlibat di dalamnya. Dan kalau Muhammadiyah didirikan tahun 1912, itu separuh lebih di dalamnya adalah tokoh Minangkabau. Ada Dr. Karim Amarullah dan kawan-kawan yang bergerak bersama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Jogja. Nah, jadi apapun bentuk perubahan yang terjadi di Indonesia ini, orang Minang bukan ikut arus, orang Minang tidak menentang arus, tapi dia terlibat dalam menggerakkan arus itu. Atau istilahnya memberi warna dan menentukan arahnya. Ketika berkembang pemikiran untuk mendirikan negara negara Indonesia, itu pemikir-pemikir utamanya sebahagian besar dari Minangkabau. Sebutlah siapa itu Tan Malaka, siapa itu Sultan Syahrir, siapa itu Muhammad Nasir, siapa itu Agus Salim. Mereka yang ikut memikirkan bagaimana bentuk negara yang akan didirikan itu pada tahun 1920-an. Kita juga mengikuti bagaimana polemik dari Bung Karno yang mengatakan negara nasional, dan polemik pemikiran dari Muhammad Nasir yang menentangnya ya negara Islam. Jadi polemik negara Islam dan negara kesatuan itu sudah ada di tahun 2030 antara Soekarno dan Nasir. Walaupun mereka berteman akrab, tapi pemikiran mereka terlibat di sana.
dan Tan Malaka masuk dalam wilayah yang berbeda dengan sosialismenya. Nah, artinya apa? Orang Minangkabau tidak di bawah arus, dia tidak menentang arus, tapi dia terlibat membuat arus itu sendiri dan mengarahkannya. Nah, itu yang dikatakan tadi, tegak meninjau jarak, duduk meruik ranjau, dapat bulet dapat digolongkan, picak dapat dilayangkan. Artinya dia ikut melayang dalam terbang bersama pemikiran itu. Dia tetap ikut menggelinding bersama dengan menggelindingnya pemikiran perubahan. Begitu Bung Adit. Baik. Saya kemana-mana, tapi kira-kira itu. Iya, tapi bisa kita di sana, Mak. Tetap di satu lingkup pembicaraan kita, saya pikir yang bisa saya tarik itu adalah bahwa orang Minang itu dia tidak hanyut terbawa arus, tidak menyongsong arus, tidak menentang arus, tapi dia bisa membentuk arus ya, atau mengarahkan arus, kan gitu ya, Mak ya. Dan memberi warna dalam arus yang ada. Nah, ada dua hal, Mak, yang ingin saya coba dalam pikiran saya, agak terjadi perbenturan ini. Pertama, orang Minang diminta untuk bisa berinovasi, ya, beradaptasi dalam sebuah perubahan, ya, Mak, walaupun dengan sebuah kewaspadaan. Tapi di sisi lain, nenek moyang kita juga wanti-wanti dari awal, ya. Minangkabau itu ndak lakang dek paneh, ndak lapuk dek hujan, kan gitu ya, Mak ya. Seperti yang Mak bilang juga tadi gitu ya, bahwa dia tetap itu, tapi jati dirinya ada. Nah, ini bagaimana? Tentu ada dua pertanyaan. Ada yang bisa berubah dan ada yang tidak boleh berubah. Nah ini dua-dua, Mak. Bagaimana menyingkronkan ini juga kemudian hari ya? Nah, bagaimana tuh, Mak? Silakan, Mak. Ya, ini menarik ini. Pertanyaan Bung Adit ini terpaksa kita membongkar kembali Tambo. Jadi ada permasalahan pemahaman di sana. Oke. Yang dikatakan Alam Takambang jadi guru tadi itu, bahwa ndak lapuk dek paneh, ndak lapuk dek hujan, itu harus dipahami dengan sesungguhnya, dengan sedalam-dalamnya. Bung Adit, kita diskusi sederhana sekarang. Menurut Bung Adit, batu itu lapuk oleh panas atau tidak? Lapuk kan? Lapuk. Beton sekalipun, besi sekalipun, itu akan lapuk oleh panas, oleh hujan. Betul. Lalu apa yang tidak akan lapuk oleh hujan kira-kira? Apa yang tidak akan lekang oleh panas? Yang tidak lapuk oleh hujan, yang tidak lekang oleh panas itu adalah tumbuh-tumbuhan. Artinya apa? Yang ndak lapuk dek paneh, ndak lakang dek hujan itu bukan sesuatu yang masif, beku, kaku, tidak berubah, tidak. Justru dia yang hiduplah yang akan tahan oleh panas, tahan oleh hujan. Hanya tumbuh-tumbuhan yang tidak lapuk oleh hujan, tumbuh-tumbuhan yang hidup yang tidak akan lekang oleh panas. Sama dengan ikan yang mati yang akan asin, tapi ikan yang hidup tidak akan pernah asin bagaimanapun laut itu asinnya. Garamnya ya, Mak ya. Garamnya. Ada laut yang paling asin di dunia katanya, ternyata ada juga ikan di sana, bisa hidup. Nah, jadi kita kembali kepada kajian Tambo yang dalam tadi, yang sedikit tadi, bahwa dak lakang dek paneh, dak lapuk dek hujan adalah keadaan tumbuh, keadaan yang hidup, keadaan yang tidak dihanyutkan arus, keadaan yang tidak menentang arus. Jadi semuanya sejalan dengan yang kita bicarakan tadi. Dak lapuk dek paneh, dak lakang dek hujan, artinya bahwa orang Minang itu orang yang bisa hidup dalam situasi yang paling panas sekalipun, tapi juga bisa hidup dalam situasi yang hujan badai sekalipun. Nah, hanya tumbuhan yang hiduplah yang akan kokoh berdiri dalam panas terik dan hujan badai. Nah, itu Bung Adit. Yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa orang Minang itu pada dasarnya bukan pembentuk arus utama, tapi dia akan masuk dalam arus itu untuk ikut mengarahkan arus, ikut memberi warna. Tidak membentuk arus utama ya, Mak ya, tapi masuk dalam arus
untuk mengarahkan, untuk membawa arah itu, ikut mengarahkan. Kita ikuti perjalanan bangsa kita saja. Sejak awal Indonesia disebut-sebutkan tahun 1921, karena sebelumnya namanya masih Nusantara, itu semua sudah terlibat orang Minang rata-rata, ya. Mulai dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu seumur dengan Soekarno, beda setahun. Dialah yang membisikkan kepada Soekarno dan kepada tokoh-tokoh yang akan mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Dan teks Sumpah Pemuda itu Yamin sebagian besar yang merancangnya. Kemudian Yamin pula lah yang mengusulkan agar bahasa kesatuan itu adalah bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu itu kemudian disebut dengan bahasa Indonesia. Nah, ini contoh saja bahwa orang Minang itu ada dalam arus dan bermain dalam arus itu. Ya, ilmunya disebut dengan ilmu layang-layang itu, Bung Adit. Orang Minang itu suka dengan layang-layang. Layang-layang itu bukan menentang angin kencang. Makin kencang angin, dia akan makin hidup dia. Jadi seorang yang bermain layang-layang itu, kalau angin itu deras, dia akan lepas sedikit demi sedikit talinya, diloro istilahnya. Kalau anginnya tidak keras atau anginnya malah turun, tidak ada angin yang bertiup, maka harus pandai memainkannya, harus ditarik benangnya agar layang-layang itu tetap ada di udara. Nah, ilmu bermain layang-layang itu menjadi ajaran juga bagi orang Minang bagaimana menghadapi keadaan yang pusaran angin nih, Pak, ya. Ya. Keadaan yang mungkin sedang bergelora atau keadaan yang terlalu dingin tidak bergerak. Iya. Kalau keadaan dingin orang Minang akan menggerakkannya, kalau keadaan terlalu bergelora dia tidak hanyut dalam gelora itu. Luar biasa ya, Mbak, ya. Kalau dingin dia menghangatkannya, ya. Dinamiknya. Kalau terlalu panas dia akan meredamnya. Meredamnya gitu ya. Oke, luar biasa. Kita bisa ikuti dalam perjalanan bangsa Indonesia ini sejak merdeka. Ya, beberapa kali ketika negara ini dingin-dingin saja, orang Minang itu menggerakkan untuk revolusi. Revolusi itu bukan untuk memberontak, membentuk negara sendiri, tidak, mengkritisi pemerintahan pusat. Ya, walaupun orang mengatakan periode itu pemberontak, tapi banyak sekali para peneliti mengatakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia itu tidak ingin mendirikan negara baru. Mereka hanya mengoreksi bagaimana desentralisasi pembangunan agar jangan terpusat di Pulau Jawa atau di kota Jakarta. Dan itu terjawab, terjawab hari ini, Mbak, ya, dengan otonomi daerah gitu. Dan pemikir-pemikir otonomi daerah itu juga sebagian besar orang Minang. Dan banyak tokoh PRRI itu yang mengatakan bahwa pemikiran mereka tahun 1958 mengoreksi pemerintahan pusat itu sama dengan pemikiran reformasi agar kue pembangunan itu dibagi rata. Nah, artinya apa? Orang Minang itu mungkin juga ada pionirnya, ada inovasinya untuk menggerakkan perubahan. Kemudian ketika dia terlalu keras, dia terpaksa menundukkan diri, dia ikut kembali dalam arus yang lebih tenang. Lebih tenang, gitu ya. Ya. Baik, Mak, menarik sekali, Mak, metafora yang Mak sajikan gitu ya. Dan dari bagian alam tekaman dari gurunya menarik sekali, mulai tadi dari arus ya, kemudian juga antara tumbuh-tumbuhan dan beton, menarik sekali memang. Ada juga nilai di sana bahwa yang tidak pernah mati itu tidak pernah lapuk itu adalah kelenturan gitu ya, karena tumbuhan itu lentur ya, Pak, ya. Iya, betul. Ya, sementara ini yang harus kita sampaikan berulang-ulang kepada anak kemenakan, kepada masyarakat. Ndak lakang dek paneh ndak lapuat di hujan itu bukan batu, bukan sesuatu yang beku, tetapi sesuatu yang hidup. Yang hidup ya. Sesuatu yang hidup lah yang bisa bertahan dengan panas terik. Apakah bisa saya analogikan ke sini juga, Mbak? Aduh, saya potong akhirnya, Mbak, ya, karena saking semangat ini. Apakah bisa kita analogikan kalau kita refleksikan ke lebih konkret lagi, Mbak?
antara yang hidup, kan tadi Mak bilang ya, bukan yang hidup, yang mati yang akan lapuk gitu ya. Yang hidup ya yang akan tetap lakang paneh dak lapuk hujan itu Mak ya. Nah, betul. Ya. Apakah bisa kita kan melihat Mak bahwa dalam perspektif apa ya atau kata perspektif budaya bisa mungkin ya, artinya dalam kehidupan ini kita kan ada sisi fisik dan ada sisi non fisik ya, atau kita mungkin kita bisa istilahkan nilai gitu ya Mak ya. Nah, betul. Dari budaya pun mungkin juga demikian. Artinya secara fisik, secara visual Minangkabau itu masa lalu seperti ini, ada rumah gadang ya, kemudian ada surau ya, ada lapau, ada sasaran, galanggang dan sebagainya. Nah, kemudian seiring dengan munculnya arus, ya kan gitu ya Pak ya, seiring dengan munculnya arus terilah arus besar yang pada akhirnya ya, apakah kita mungkin bisa kita istilahkan orang Minangkabau saat itulah berenang dalam arus itu. Tetapi bagaimanapun kan secara fisik itu tidak kita temukan hari ini, Mak. Ya, jarang gitu ya. Rumah gadang sudah jarang gitu ya. Surau dalam perspektif kaum dulu juga sudah sangat langka gitu ya. Kemudian sasaran juga. Nah, artinya kan ada perubahan, ya, ada perubahan. Nah, apakah di sini artinya orang Minang kalah dengan perubahan itu, atau sesungguhnya hanya fisiknya yang berubah, nilainya tetap ada? Gimana nih, Mak, menjelaskan ini? Silakan. Ya, dalam membicarakan kondisi sekarang, kejujuran juga perlu, Bung Adit. Oke. Kita perlu jujur, sebahagian ajaran menghadapi perubahan yang diberikan nenek moyang itu ada yang sudah bergeser, ya. Ketika orang Minang tidak lagi bisa berdialog, sebab inti dari menghadapi perubahan situasi, kondisi sosial budaya itu adalah dialog. Maka dalam dialog orang Minang itu ada yang mulai berkurang sekarang. Apa dialognya? Dialog orang Minang itu tagang bajelo-jelo kan dua badan tiang dan tiang. Nah, ini sering kita sebutkan bahwa orang Minang itu akan menegakkan setegas-tegasnya, tapi dia tidak memaksakan kehendak. Bayangkan sesuatu yang tegang tapi berjelajah teriak lenturnya. Kemudian kendur tetapi berdenting. Mempertahankan kebenaran itu tidak dengan memaksakan. Menentang kekerasan itu juga tidak dengan kekerasan. Menentang kekerasan justru dengan kelembutan. Mengajarkan kebenaran tidak dengan paksaan. Itu yang tagang bajelo-jelo kan dua badan tiang dan tiang. Nah, mungkin ada sebahagian yang Bung Adit lihat sekarang ini orang Minang tidak lagi bisa dialog dengan santai, dengan menghadapi perbedaan. Kemarin kita sudah bahas bahwa para pendahulu kita itu inklusif, dia perbedaan itu biasa-biasa saja bagi mereka. Nah, ketika dialog tidak lagi berjalan dengan santai, ketika dialog dirasakan menegangkan, bahkan menjadi permusuhan setelah perbedaan pendapat, akhirnya orang Minang itu jadi tertutup dan sukar berada dalam arus. Harusnya dia berada dalam arus dan ikut menggerakkan arah arus, kan itu yang kita bicarakan dari tadi. Yang masalahnya ketika dia dialognya itu terlalu kaku atau tidak bisa tagang bajelo-jelo takkan dua badan tiang dan tiang, yang mengatakan suatu yang pasti itu dengan lunak, mengatakan menghadapi suatu yang keras itu dengan kelunakan, itu tidak lagi berjalan, maka dia tersingkir dari arus. Mungkin Bung Adit kecewa kekurangan tokoh kita dalam beberapa belas tahun ini itu nasional barangkali. Tapi rasa-rasanya mereka tetap ada, cuma tidak berada dalam puncak arus itu. Ya, begitu Bung Adit. Iya, kenapa saya sampai mencoba membawa ke persoalan fisik dan non fisik tadi, Mak, nilai tadi, karena saya lihat atau saya pikir belakangan kita mungkin tidak akan sanggup mempertahankan tampilan fisik kita sebagaimana layaknya tampilan fisik yang ditampilkan oleh nenek moyang kita masa lalu. Secara jujur aja mungkin kita ambil ke berpakaian aja umpamanya, Pak, gitu ya.
bahwa berpakaian kita sekarang udah tidak pakai deta lagi gitu ya, udah tidak pakai seragam lembong lagi. Gitu juga dengan beralik atau pesta perkawinan. Sudah banyak hal-hal yang sifatnya fisik dari itu tuh yang tidak bisa lagi diterapkan hari ini gitu ya. Kemudian juga mungkin persoalan rumah gadang seperti yang tadi, membangun rumah gadang hari ini pun arsitekturnya tukangnya mungkin sudah. Nah, tapi apakah itu berarti bahwa kita sudah hanyut? Kita sudah hanyut. atau apa yang itu saya bilang, apa yang bisa berubah dan apa yang harus tetap bertahan. Nah, ini apakah dengan pakaian kita seperti ini kita masih bisa menampilkan keminangkabauan kita? Satu, ya. Apakah dengan rumah kita seperti sekarang ini yang udah gedung-gedung gitu ya semacam, apakah nilai rumah gadang masih bisa dilahirkan? Nah, gitu Mak. Gimana Mak, Tuanku, silakan. Iya, menghadapi keadaan sekarang kita kembali kepada dasarnya tadi. Bahwa orang Minang itu adatnya dipakai baru, kainnya dipakai usang. Oke. Jadi adat itu harus dipakai kembali agar dia baru. Kalau teknologi rumah gadang mungkin tidak bisa lagi kita ulangi lagi atau kita teruskan. Filosofinya yang bisa kita teruskan, barangkali begitu. Nah, apa filosofi rumah gadang itu? Filosofinya bagaimana sebuah bangunan itu ramah terhadap gempa, kira-kira begitu ya. Nah, rasanya beberapa pakar tentang bangunan itu masuk orang Minang yang memakai istilah itu, istilah bangunan ramah gempa, dan mengambil bagaimana cakar ayam dari Profesor Sudiatmo itu katanya itu mengambil filosofi rumah adat Minangkabau yang landasan dan tonggak itu atau tonggak dan sandi itu bisa bergoyang. Dulu awal-awal pembangunan Bandara Soekarno-Hatta itu karena jalan ke sana di atas rawa, maka Profesor Sudiatmo ini memakai sistem cakar ayam yang bahkan menjadi perbincangan para insinyur sipil di dunia. Bagaimana mungkin membangun jalan beton di atas rawa dengan ilmu cakar ayam yang kata Profesor Sudiatmo itu diambil dari filosofi rumah gadang, bagaimana tonggak di atas batu sandi itu tidak berdiri dengan kaku tapi bisa bergoyang. Itu filosofi rumah gadang yang dia pakai. Nah, jadi mungkin fisik tidak ada lagi, tidak ada lagi rumah dari kayu sekarang, apalagi hutan kita sudah banyak yang habis kayu sudah tidak ada lagi. Nah, tapi filosofi menghadapi gempa yang selalu ada di dataran Sumatera di Indonesia ini, filosofi rumah gadang itu bisa dipakai. Banyak sekali filosofi yang masih bisa kita pakai. Itu adatnya yang bisa kita pakai baru. Termasuk yang Bung Adit cemaskan tentang pendidikan surau yang tidak ada lagi, atau situasi lapau yang mungkin sudah berubah. Kita mungkin tidak bisa mengembalikan fisik lapau atau surau itu, tapi bisa kita ambil intisarinya atau makna hakikinya, filosofinya, bahwa kehidupan orang Minang itu adalah kehidupan bersama, kehidupan duduk bersama balapang-lapang, duduk surang basampi-sampi yang kita bahas kemarin. Mereka lebih nyaman untuk duduk bersama dan membicarakan hal itu bersama, dan itu adalah filosofinya surau dan lapau. Ketika mereka tidak mengandalkan diri sendiri, penghulu tidak punya singgasana di kaumnya, raja tidak punya singgasana di kerajaannya, tapi dia duduk sahamparan, tagak sapa matang, duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Nah, filosofinya yang harus tetap dipertahankan, dan filosofi itulah yang sabana-bana adat. Jadi saya pikir tidak perlu ada kecemasan terlalu jauh ketika fisiknya sudah berubah. Yang penting bagaimana filosofinya, intisari dari kebudayaan Minangkabau itu tetap digali dan dilanjutkan.
Begitu barangkali Bung Ade. Menarik sekali, Mak. Jadi disinilah kelegaan mulai baru terasa ya, Mak ya. Artinya bicara Minangkabau hari ini kita sesungguhnya tidak perlu merasa merasa sedih, merasa putus asa, merasa kehilangan ketika kita secara fisik kita tidak melihat lagi Minangkabau masa lalu ya, Mak ya. Tidak betul. Lagi melihat fisiknya gitu ya. Ya, seperti yang saya analogikan tadi ke pakaian lah. Ya, atau ke rumah atau juga ke fungsi sosial. Nah, tapi tadi tersirat bahwa filosofi lah yang harus tetap bertahan gitu ya, Mak ya. Filosofi. Apakah filosofi ini saya pikir di tingkat akar rumput filosofi harus dijabarkan ke nilai barangkali, Mak ya. Iya, pada dasarnya filosofi itu terkandung dalam Kato Pusako, dan akar rumput menghafal banyak Kato Pusako itu mereka akan memaknai menurut pemahaman mereka masing-masing. Oh, gitu. Makanya orang Minang itu tetap senang mendengarkan pidato adat atau petotah petitih atau petuah atau pasambahan, panintahan, rundiang adat itu tetap disukai oleh masyarakat karena di sana tersimpan Kato Pusako yang mengandung filosofi itu. Artinya Kato Pusako itu tidak satu makna. Mungkin bagi kita yang mungkin agak akademis ini memahami Kato Pusako dengan filosofi. Tapi bagi mereka Kato Pusako ya kehidupan sehari-hari mereka. Mereka bisa memahami dengan cara mereka. Makanya tidak ada kecemasan terlalu dalam ketika fisik Minangkabau itu pindah dari rumah gadang ke atap gonjongnya kantor gubernur atau atap Masjid Raya. Bagi kita itulah Minangkabau, tetap Minangkabau Masjid Raya Sumatera Barat itu karena gondong Minangkabau ada di sana, kira-kira begitu. Kemudian sirkulasi udara rumah gadang digunakan oleh masjid terbesar di Sumatera itu tanpa ada AC, sehingga dapat dapat penghargaan dari King Fahd itu ya. Bagaimana sebuah bangunan yang begitu besar tanpa air condition, walaupun sekarang ditambah dengan kipas angin ya. Tapi pada dasarnya di Masjid Raya itu tidak perlu AC, di dalam sudah sejuk. Karena ventilasinya begitu lega ya, Mak ya. Ventilasi sekeliling dan itu adalah ventilasi rumah gadang. Iya, inspirasinya itu barangkali ya, Mak ya, karena jendelanya butuh ventilasinya banyak sekali ya. Saya kebetulan mengikuti dengan seksama penilaian Dewan Juri tentang desain lomba desain itu kan dilombakan dulu ya. Betul. Desain Masjid Raya itu dilombakan. Saya mengikuti dengan seksama semua filosofi yang diangkat oleh arsitek yang merancang Masjid Raya itu. Dia menjelaskan masjid ini tidak perlu air condition, tidak perlu AC karena kami mengambil filosofi air conditioning yang diajarkan oleh rumah gadang. Jadi bukan hanya bentuknya, situasi di dalam yang lega tanpa jendela. Kalau orang bertanya di mana masjid, tidak ada jendela, tidak ada jendela di rumah di Masjid Raya Sumatera Barat itu. Semuanya adalah tempat lalunya angin kemanapun, ke muka, ke belakang, ke kiri, ke kanan, bahkan ke atas. Ya, begitu Bung Ade. Baik, Mak, menarik sekali, Mak, dan rasanya ini masih banyak yang ingin kita kupas dari topik perubahan, menghadapi perubahan sosial, perubahan budaya dan lingkungan ini dari orang Minang. Namun waktu juga lah yang membatasi kita, Mak ya. Dan sebelum berpisah, saya ingin Mamak mungkin memberikan sebuah simpulan yang bisa dipahami dari tingkat filosofi sampai akar rumput. Silakan, Mak Tuanku. Makasih Bung Adit. Ya, selamat bertemu kembali sanak pendengar RRI Pro 4 Surau yang ingin mengembalikan kearifan lokal Minangkabau. Yang kami bicarakan hari ini adalah bagaimana masyarakat Minangkabau menghadapi perubahan sosial budaya, perubahan alam, perubahan kondisi situasi masyarakat ataupun situasi kondisi alam. Bagi orang Minangkabau, perubahan itu adalah hal yang biasa. Perubahan apapun, sosial budaya, ekonomi segala macam, sesuatu yang dianggap
adalah sesuatu yang keniscayaan yang tidak perlu ditakuti, yang tidak perlu dicemaskan. Maka kata orang Minangkabau, duduk merawit ranjau tagak meninjau jarak, sehingga dia bisa melihat di mana tapian berubah. Sekali ia gadang, sekali tapian berubah. Kemudian dia memperkuat dirinya dengan kewaspadaan menghadapi perubahan alam, perubahan situasi, kondisi itu. Maka orang Minang itu dikatakan alun bakilik la bakalam la tarang bulan 30, alun taliik la tapaham la tahu asa sampai tudua. Sudah tahu dia apa yang akan tumbuh dalam situasi itu. Takile ikan dalam air adalah tentu jantan batinonya. Hanya sekilas dia melihat ikan dalam air, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Kira-kira begitu. Kemudian dalam perubahan, orang Minangkabau bukan ikut arus dan tidak menentang arus. Dia ada dalam arus itu sendiri dan bermain di sana. Dalam filosofinya, di langit Tuan malinteh, kami di balik itu pulau. Mereka ada di dalamnya dan ikut menggerakkan perubahan itu ke arah filosofi yang maka pandang benar. Tidak pernah orang Minang itu berada di luar situasi perubahan. Maka ada filosofi satu lagi yang belum sempat kita bahas. Bagi orang Minang, sato sakaki itu penting. Artinya apapun yang terjadi dia ikut serta. Sato sakaki. Tidak berada di luar dan tidak hanyut, tidak pula menentang. Dia ada di dalam itu, ikut menggerakkan. Itu barangkali filosofi yang terinti bagi orang Minangkabau. Sato sakaki, ada di dalam, ikut menggerakkan dan ikut membawa ke arah yang dianggap benar. Begitu Bung Adit. Baik. Terima kasih hari ini. Baik, terima kasih kembali Mak, luar biasa. Jabaran awak kali ini, pagi ini betul-betul membuka ruang pemikiran kita. Begitulah sesungguhnya Minangkabau ya. Ada saat-saat saat-saat dia menegakkan prinsipnya ya dengan nilai-nilai dasarnya, tapi ada saat-saatnya dia juga bisa mewarnai arus dan tidak menentang arus gitu ya Mbak ya. Sehingga dia bisa berinovasi, dia tetap waspada menjaga jati dirinya gitulah kira-kira ya Mbak ya. Kemudian dia tetap berinovasi untuk bisa mewarnai arus yang ada. Jadi luar biasa. Saya nggak bisa lagi simpulkan, Mak udah nyimpulkan tadi. Yang penting adalah sebuah keyakinan. Kalau ini kita pegang, insya Allah ya Mak ya, anak kemenakan Minangkabau tidak akan menjadi atau terjadi masalah-masalah yang akan membuat dirinya hanyut dalam arus apapun yang terjadi di sekitarnya. Gitu ya Mak Tuanku ya. Iya. Baik Mak, terima kasih Mak sekali lagi untuk pembicaraan pagi ini dan waktunya. Saya tahu Mak sangat sibuk sekali ini ya, tapi tetap menyediakan. Alhamdulillah untuk surau ada waktunya. Insyaallah kita akan selalu diberikan kesehatan untuk setiap minggu yang kita hadir di surau ini Mak ya. Amin, amin. Baik Mak, terima kasih. Selamat bertugas, selamat beraktivitas Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, dun sanak pendengar di manapun Anda berada.